Rangkuman 2025. Pagi itu, aku terbangun kembali selepas malam yang tak terkendali. Setelah berserah, mengadu atas brengseknya hidup selama 2024. Dalam sanubari, kupikir akan ada berita bahagia untuk mengawali pagi yang menghiasi awal Januari. Nyatanya, yang ada hanya tanda tanya dan gerutu yang ingin berkata, kok bisa? Ya, itulah kenyataan di awal tahun, di hari Rabu, di mana langit-langit negeri ini, negeri dongeng yang mulai berwarna kelabu. Karena langit kelabu, saat itu sejenak putar lagu Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu. Seperti ini bunyinya. Tak mungkin secepat itu kau lupa janji-janji pemilu yang lain. Asik. Ya, setidaknya itu yang terlintas di pemikiran saya sambil terheran-heran. Janji-janji pemilu. Ada yang masih ingat janji pemilu? Masih. Ada yang masih ingat? 19 juta lapangan kerja. Ada yang ingat gestur ini? Ya, gestur mencari-cari 19 juta lapangan pekerjaan. Oke. Mantap. 19 juta lapangan pekerjaan yang saat ini hanya jadi angan. Janji lapangan kerja berhamburan seperti brosur diskon di minimarket. Tapi yang diterima rakyat tak lebih dari senyuman Bapak Indomaret. Pajaknya nggak sekalian mau dinaikin, Mas. Ini lagi ada diskon PPN 12% loh. Itu katanya. Apalagi programnya? Ada yang masih ingat? Masih. MBG yang katanya mengatasi stunting, lama-lama malah membuat saya ikut sinting. Belum sempat terrealisasi. TNI di mana-mana. Katanya sih supaya lebih bersinergi. Katanya. Nyatanya dia bisa kita lihat jadi apa. Lanjut di Februari. Aku nongkrong sambil tutup gorengan di warung kopi sembari mendengarkan gorengan berita di televisi. Berharap ada berita indah pagi ini. Yang keluar itu lagi. Seorang bapak di warung kopi mengeluh, katanya ini hobinya meyakinkan, tapi tiap kali diminta jawaban bisanya hanya lempar-lemparan dan saling menyalahkan. Di televisi, sesosok makhluk berdiri di podium bersama senyum palsunya. Katanya begini, semua aman terkendali, tak ada yang perlu ditakuti, beres katanya. Sekilas aku teringat saat rakyat bersabda kepadanya, negeri ini sudah terlalu gelap, Tuhan. Kami membutuhkan lampu tambahan untuk menerangi persimpangan jalan. Persimpangan jalan hukum dan trias politika. Sudah terlalu gelap untuk menyusuri jalan mengetuk pintu legislasi. Terlalu susah menapaki gelapnya jalan kasasi. Bahkan yang katanya mengayomi malah represi sana-sini. Kami butuh lebih banyak lampu lagi, Tuhan. Itu kata masyarakat saat bersabda. Tapi beliau dengan santainya membalas, ada yang gelap, kau yang gelap. Di sini sudah ada cukup banyak lampu. Di sini sangat terang. Begitu katanya. Tapi nyatanya kita tahu
semua. Lampu dan terang itu tidak lebih, tidak bukan. Hanya untuknya sendiri dan segelintir kroni-kroninya. Belakangan kita lihat dampaknya. Alam yang tak suka akan tindakannya menjadikan masyarakat sebagai tubalnya. Setengah pulau Sumatera diluluh lantakan. Tapi kemana perginya dia? Ada yang tahu? Kemana perginya dia? Setengah Sumatera nyaris tenggelam. Kemana? Lantas, kepada siapa kita harus mengeluh? Kepada siapa kita harus mengadu? Kepada pemimpin negeri sebelumnya? Yakin? Yang kebaikannya hanya dongeng belaka yang digunakan untuk menutupi luka lama. Lanjut. Yakin ingin mengadu pada beliau? Yang ada, kita hanya akan mendengarkan. Yang ada, kita hanya akan mendengarkan jawaban template netizen. Ya udah tahu. Tanya saya. Tanyakan saja pada yang lain. Begitu berarti. Lantas kepada siapa kita harus mengadu? Kepada pemimpin negeri saat ini? Tidak mungkin. Yang hanya kita akan dapatkan hanya makian dan cacian dari mulut musuhnya disertai goyangan ekoniknya. Ketika kita mengadu, gini kurang lebih. Gasku. Ya, itu yang hanya akan kita dapatkan. Tak ada yang bisa dipercaya lagi di negeri ini selain diri sendiri. Jadi, ketika media, berita, dan orang-orang istana berkata, semua baik-baik saja, kami akan tersenyum miring karena kami tahu yang benar-benar bersama rakyat adalah ingatan, bukan orang-orang yang ada dalam istana setan di Jalan Merdeka Selatan. Karena jadi oposisi, teruslah berdiri, teruslah berani merawat ingatan, melawan lupa. Jangan seperti mereka yang merawat lupa, melawan ingatan.